Saya menerima demo tanggal 10 Mei, saya tersak Paragan, Sopan, sehingga menimbulkan rasa tidak terima dari keluarga Pak Suwanto, keluarga besar, dan Pak Gatot Subroto, almarhum, maksudnya. Oleh karena itu, saya minta maaf kepada masyarakat Oku dan keluarga besar Pak Suwanto. Nah ini tambahin Pak Suwanto dan cerai deh, Suwanto dan keluarga besar ini dan almarhum. Pak Gatot S. Nungguin pesan saya, atur aja 23/10/2023, hormat saya Rosidi. Karena surat permohonan maaf dari Bapak Rosidi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Naga Ngamareng Hulu Provinsi Selatan di hadapan rekan-rekan perwakilan yang saat ini melakukan aksi damai pada Senin ada Pak matranya hari Pak. ini pada Senin Itu ada Bapak. tanggal 23 Oktober tahun 2023 Kan bersih bersama dari liputan Partkom. Banyak udah tuh lah Pak. Nah, lu udah ada. Kena ini kau tindakan penyenangan, tindakan tidak menyenangkan tidak boleh. Cap dulu ya. Kopi, Cap dulu. Cap di tas matranya. Cap, kopi banyak-banyak Pak, biar bisa dibagi. Bung Robert tetap semangat, Bung Himau, Bung Aben, Leo, Bung 6565 Bu Ati tetap semangat, Ibu yang selalu keras dalam bicara dan lantang. Sabot. Tadi kita bersurat ke lapor kementerian, siapa tahu dia ada sudut lain dia mana gitu. Jadi kita lapor surat, siapa tahu dari kementerian bisa menganalisis. Tapi kita psikolog hukum, mungkin itu tahu kan, kalau hukum itu memang kaku hukum. Tapi kita kan untuk menempuh kekakuan atau memecah kekakuan itu, kita bersurat. Tadi saya bilang tadi, kita bersurat, kita laporkan sudah 2 kali masyarakat kawan-kawan keluarga dari Pak Jerry ini, Pak Suwanto. Demo ke BPN untuk supaya dibatalkan ini dengan dasar 2 putusan ini kan. Nah, tapi kalau memang pusat penjawabnya lain nanti kita sampaikan, kita diskusikan lagi. Itu jalan keluarnya. Itu. Kalau yang dari hukumnya dari hukum tetap nih dinau, tekan hukum tetap. Kita juga yang peraturan Menteri Agraria itu turunan dari UPA. Surat kewenangan mereka Nah, itu. Koordinasi dulu ke pusat. Kita laporkan itu saya betul. bersurat dulu ke kementerian dengan waktu di 2 minggu. 2 minggu tadi. Nah, jadi instruksi dari pusat Cak Mano KG Itulah kita sampaikan, kita tangani. mereka ada kewenangan. Boleh sampai institusi banyak. Kan Ngomong gitu. rekan saya Robert ini sudah menyampaikan bahwa sebenarnya itu sudah ada putusan MA yang bisa dibedakan kedua hukum itu. Bisa diambil sikap di situ. Kalau dia belum buka ketuk perataan, bisa langsung putusan petunjuk bisa dilaksanakan. Langsung ini, dia tapi lah itu dia untuk maju permohonannya tidak bisa. Baru proses sertifikat dibatalkan. Nah, tapi kalau dengan dua peradilan ini, dia kalau dia menagih sertifikat kita batal ke hak mutlak hak dia. Yang dua unsur sebenarnya itu. Kalau itu untuk prosesnya sertifikatnya, kalau perdata tuh hak milik hak perdata kita, hak perorangan itu. Jadi kalau dua-dua sudah tuntas, beliau tidak ada upaya hukum lagi. Paling-paling ketika pidana, kalau memang ada unsur pidana, bisa dikejarnya. Kalau memang dia ada pidana, laporkan siapa yang kira-kira yang mau berpidana. Sah, ini tiga jalur itu hukum. Kira-kira, jadi kalau Bapak kita bilang seperti itu, jauh sebelum kami menggugat di perdata, kami sudah datang. Saya ketemu Ibu Sri, yang ketemu Bu Sapa itu Bu Ayu segala macam. Tapi apa Pak? Oh kami tidak bisa selesaikan dulu perdata. Itu Pak, akhirnya kami gugat ke perdataan karena BPN tidak mau mengeksekusi putusan pengadilan PT-UN sampai PK Pak. Jadi jelas Pak, jangan dikaburkan dan jangan dibolak-balik. Lingkaran di situ. Kami datang, kami punya bukti. Bu, kan sudah selesai nih PK. Ya nggak bisa.
Gugat dulu keperdataannya. BPN yang menganjurkan Pak pertama kali. Siapa di balik benteng? Yang ini dari mana yang mana kebenaran Pak? Mungkin Di sini kan Bapak kan jadi Bapak bilang coba kalau ada Adinda dan keluarga besar tadi tidak gugat perdata mungkin kita sudah selesaikan eksekusi. Benar, penerbitan saya paham Pak, penerbitan oke. Nanti kita cut, kita pending. Tetapi terhadap pencabutan dan membatalkan itu sudah sewajib dan sepatutnya BPN patut dan tunduk kepada putusan Mahkamah Agung yang pengadilan tertinggi di Indonesia negara kita ini Pak. Sudah jelas, tapi kenapa masih pada saat itu saya dipersulit? Saya minta batalkan dulu ini. BPN masih berkilah. Selesaikan dulu perdata. Berarti di sini yang mana nih lempar sana lempar sini. Ini saya pusing Pak. Ini yang membuat masyarakat ataupun kami saya pribadi merasa kok kayak dipermainkan akhirnya. Mungkin kawan-kawan itu kan dulu sebelum ketahuan ketua ini kan ada permohonan kan, mungkin supaya tuntas semua yang itu permohonan itu langsung tuntas. Makanya Bapak bilang tadi, kalaupun Bapak tadi tidak sadar loh, Bapak bilang, nah, kalau kami bisa mencabut dulu, tapi terhadap penerbitan tidak bisa. So kenapa Bapak tidak bisa mencabut dulu? Untuk penerbitan sertifikat kami yang tertunda yang sudah bayar lunas di BPN ini tidak apa-apa Pak, dipending. Tetapi harusnya BPN cabut dulu Pak berdasarkan putusan PT UN. Nah itu. Jadi kita Bapak orang pertahanan Pak, saya orang hukum, jadi sama saja Pak. Jadi Bapak mau cari celah mana saya juga punya Pak untuk jawaban itu. Jadi jangan dibuat kabur di sini Pak. Iya, dia tuh. Saya ini orang hukum, saya sudah kita koordinasi. berusaha. Jadi apapun perintah pimpinan kita berusaha, kita. Oke, kan itu 2 minggu tadi kan, kata Leo tadi 2 minggu. Tapi kita jangan keluar dari situ. Yang ini Pak, kedua, yang di mana yang katanya reforma agraria, BPN dalam hal ini mendukung atensi dari Bapak Presiden berantas mafia tanah. Harusnya BPN aku tahu, KUD ini sudah banyak konflik dengan masyarakat, banyak kejanggalan, ada sudah dibuktikan pengadilan, ini ngadu, ini mengadu, ini hutan kasus. Seharusnya BPN tuning toh. Benar. Kenapa BPN dalam hal ini tidak sigap, tidak langsung teliti bekerja dengan APH atau masyarakat? Kalau begini berarti ada indikasi, seperti yang Bapak dikatakan di bawah. Kalau ada indikasi saya di barisan terdepan. Sekarang di mana nyatanya Pak? Seharusnya BPN. Di mana nih masyarakat? Sertifikat. Datang, panggil KUD Minangkabau. Berapa lahan kalian? Berapa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN? Perbaiki itu. Kok bisa lahan cuma 3.000, sertifikat yang dikeluarkan ribuan hektar? Ada apa? Apakah BPN salah? Apakah KUD yang salah? Ataukah bekerja sama? Pak, siapa yang membentengi Bapak, Pak? Kalau Bapak bertahan membela Gimana nih? Terima kasih. Bapak kalau bertanya gitu lah jawaban Bapak. Jadi main. Apa nih artinya? 2 minggu, cuman intinya setelah 2 minggu kita minta cabut semua. Betul. Jalankan putusan ini. Jadi begini Pak, izin. Kerucutkan. Jadi kami minta dikerucutkan Pak Rosidi ya. Iya, siap. Silakan Bapak nanti bersurat. Iya, surat. Setelah 2 minggu nanti kita minta patuhi putusan MA. Nah, kita patuh perintah surat yang kita kirimkan itu. Kalau begini Pak. Tidak ada kewenangan kami apa-apa. Betul Pak. Surat yang kita Tapi kirimkan itu, di sini apa kan bahasanya? ada putusan pengadilan kan. Harus dilaksanakan putusan. Tolong itu dilaksanakan. Posisi sekarang bisa lagi itu dengan Iya, sudah ini bahasa perdata. Jangankan ada gugat perdata. Kan didukung kan Ya sudah, Pak. Kita belum diangkat pun kita begitu ya. Jadi gini aja Pak. Biasa. Kami tunggu surat Bapak. 2 minggu nanti kami pertanyakan. Nah itu baik. Kalau Bapak nih kan pakai UPA Pak. Ya. Saya ngerti UPA. Bagaimana undang-undang absenti Pak? Absenti BPN yang buat. Undang-undang pokok agraria ya. Tanah yang terlantar tidak dikuasai oleh pemilik, itu diambil negara atau BPN yang ambil alih. Kenapa BPN tidak berani ambil alih itu? Mana anggota KUD? Hadirkan. Saya sudah tantang Pak. Kayak kasih sebulan anggota KUD yang punya sertifikat. Tidak bisa Pak. Bertahun-tahun tidak bisa dihadirkan. Mana BPN yang menerapkan ataupun melegaskan undang-undang absenti atau tanah haguntai itu? Tanah terlantar. Kenapa BPN tidak ambil tindakan hari ini? Jadi jangan Bapak benturkan lagi ke sana sini. Nanti Bapak saya juga cecar nih soal hak guntai hak tanah masyarakat undang-undang pokok agraria. Itu diatur undang-undang pokok agraria Pak. Dari kementerian, bukan undang-undang dari negara. Dan perlu Bapak ketahui, undang-undang pokok agraria itu adalah undang-undang permanent ya. Kementerian. Iya. Tapi di bawah undang-undang dasar negara Pak.
Itu yang tertinggi. Undang-undang yang sudah dibakukan. Artinya pengadilan ada 3 tingkatan, Pak. Pengadilan Administrasi Harifat Tata Usaha Negara, Perdata, dan Pengadilan Pidana. Di sini ada 3 pengadilan yang tidak bisa dimasukkan satu pintu, Pak. Bagian dari terpisahkan. Jadi Bapak itu sudah jelas. Kalau Bapak mau usaha upaya, silakan Bapak bersurat, silakan kami tunggu. Tapi apapun itu, kami sebagai masyarakat tetap pada pendirian kami, menuntut hak kami. Jelas itu hak kami terzolimi. Kami punya bukti jelas berdasarkan fakta, bukan katanya. Dan jelas kami baik perdata pun sudah kami lakukan, mungkin juga secepatnya dan sudah berjalan di Kejaksaan Negeri. Hari ini sudah membentuk Satgas Mafia Tanah. Nah, kenapa Kejari bisa membentuk Satgas Mafia Tanah, Pak? Karena tidak bisa. Toh, buktinya kejaksaan tidak bisa ngomong. Woi, lagi banding. Nggak ada, Pak. Kejaksaan bilang gitu. Kami tidak bisa proses karena lagi banding. Bukti seperindik sudah keluar mafia tanah dengan kerugian negara, indikasi kerugian negara. Juga soal penerbitan sertifikat di kawasan hutan. Bisa, Pak. Kenapa hari ini BPN di bawah kementerian tidak bisa? Nah, di sini kawan-kawan mungkin merekam. Saya juga minta di mana landasan katanya penegakan hukum, baik itu di kejahatan pertanahan, hari ini mafia tanah. Saya juga minta kepada Bapak Kementerian, para pejabat-pejabat di negara kita ini, Pak, yang mana katanya reforma agraria, hak tanah ras masyarakat, berantas mafia tanah. Di sini, Pak, yang kami tuntut, yang kami minta keadilan sebagai masyarakat yang punya hak yang sama.